Menantu Super Sang Dewi. Bab 81 tidak diterima. Ketika mereka berbalik, mereka melihat seorang pria kekar mengenakan rompi hitam berlari ke arah mereka. Pria itu berkulit agak gelap dan memiliki bekas luka di wajahnya, terlihat sangat garang. Lengannya yang terbuka sangat kuat, dan dia terlihat sangat menindas saat berjalan ke arahnya. Mao Nian. Zhang Qingyu sedikit terkejut. Bibi, Paman, kalian mau kemana? Zhang Maonian bertanya dengan khawatir. Kembali. Kembali. Hari ini adalah hari ulang tahun kakek. Bagaimana kamu bisa kembali jika kamu bahkan belum merayakan ulang tahunnya? Zhang Maonian mengerutkan kening. Maonian, bukannya kami tidak ingin merayakan ulang tahunmu, tapi ada beberapa orang yang tidak mengizinkan kami masuk, kata Su Guang. Bagaimana mungkin? Kamu dari keluarga Zhangku. Ini adalah keluarga Zhang. Siapa yang berani tidak mengizinkanmu masuk? Zhang Maonian berkata dengan heran, Bibi, Paman, katakan padaku, jika ada yang berani mengabaikanmu, aku akan menghukummu. Kita pasti tidak akan melepaskannya begitu saja. Siapa lagi? Pasti Abiao ini. Zhang Qingyu menunjuk Abiao dengan marah. Abiao, apakah ini benar? Zhang Maonian menatap Abiao dan bertanya dengan nada buruk. Tuan, bagaimana mungkin? Ini bukan hari pertama Abiao tinggal di keluarga Zhang. Bagaimana mungkin aku tidak bertemu Bibi Zhang? Beraninya kau menghentikan mereka? Kata Abiao dengan wajah sedih. Benar sekali. Aku ingat kamu ada di sana saat Bibi dan pamanmu datang terakhir kali. Tidak mungkin kamu tidak mengenal mereka. Apakah ada kesalahpahaman di sini? Zhang Maonian mengangguk. Itu bukan yang kau katakan tadi. Zhang Qingyu marah dan berteriak, kau jelas-jelas mengatakan kau tidak mengenal kami dan tidak akan membiarkan kami masuk. Kau mengubah kata-katamu sekarang. Kau berbohong. Kau bohong. Bibi Zhang, aku benar-benar tidak berbohong, kamu tidak bisa menuduhku dengan salah. Abiao tampak cemas dan hampir menangis. Zhang Maonian juga mengerutkan kening dan berkata, Bibi, Abiao adalah saudaraku. Dia pensiun dari tentara bersamaku. Jika kamu mengatakan bahwa Abiao tidak mengizinkanmu masuk, maka tolong tunjukkan padaku buktinya. Ada video. Ada videonya. Zhang Qingyu berkata dengan cemas, Lin Yang, cepat tunjukkan videonya, cepat. Bu, tidak ada gunanya. Cepat tunjukkan padanya. Teriak Zhang Qingyu. Lin Yang menggelengkan kepalanya, mengeluarkan ponselnya dan memutar video. Zhang Maonian meliriknya dan menatap Zhang Qingyu tanpa ekspresi, Bibi, apa yang bisa dibuktikan ini? Zhang Qingyu tertegun dan buru-buru mengambil telepon dan melihatnya sebentar. Bagaimana ini bisa terjadi? Zhang Qingyu tercengang. Bu, aku tidak mungkin merekamnya saat dia tidak mengizinkan kita masuk. Dia berhenti bicara saat aku mulai merekam, jadi video ini tidak bisa membuktikan apapun, kata Lin Yang dengan tenang. Kenapa kamu tidak merekamnya lebih awal? Dasar tidak berguna. Zhang Qingyu sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Bu, Lin Yang tidak tahu kalau hal seperti ini akan terjadi, jadi mengapa dia merekamnya terlebih dahulu? Su Yan tidak bisa menahan diri untuk membela Lin Yang. Kalian, Zhang Qingyu sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Bibi, aku tidak tahu apakah kamu punya prasangka buruk terhadap Abiao, tapi aku harus memberitahumu bahwa Abiao tidak akan berbohong. Zhang Maonian berkata dengan serius. Jadi maksudmu aku berbohong? Aku tidak tahu. Zhang Maonian berkata dengan acuh tak acuh. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa bertanya kepada orang-orang di sekitarmu. Semua orang melihatnya. Dialah yang tidak mengizinkanku masuk. Zhang Qingyu berteriak lagi. Apakah ada teman di sekitar yang melihatnya? Zhang Maonian melihat sekeliling dengan tenang. Tetapi, tak seorang pun yang berdiri untuk bersaksi bagi Zhang Qingyu. Candaan. Zhang Maonian telah mengatakan bahwa Abiao adalah saudaranya. Jelas bahwa Zhang Maonian sedang mengincar keluarga Zhang Qingyu. Jika ada yang melawan, bukankah dia akan menjadi musuh Zhang Maonian?
Siapa yang mau main-main dengan orang seperti Zhang Maonian hanya demi keluarga Zhang Qingyu yang tidak dihargai? Zhang Qingyu menatap kosong ke arah kerumunan yang terdiam di sekelilingnya, wajahnya memucat dan hatinya hancur. Bu, lupakan saja. Su Yan juga melihat dengan jelas trik di sini, melangkah maju dan berbisik. Zhang Qingyu membelalakkan matanya, namun segera menutupnya dan menarik napas dalam-dalam. Aku seharusnya tahu ini akan terjadi, aku seharusnya tahu. Bu, jangan khawatir, ibu baik-baik saja, ibu sudah terbiasa, ibu akan terbiasa. Zhang Qingyu berbisik. Mendengar ibunya mengatakan ini, Su Yan merasa patah hati. Su Guang tidak mengatakan apapun. Bibi, hari ini adalah hari ulang tahun kakek, dan ada banyak tamu di rumah. Nama belakangmu adalah Zhang, jadi meskipun kamu tidak tahu malu, kamu setidaknya harus memperjuangkan reputasi keluarga Zhang kita, kan? Apakah kamu bersedia mempermalukan keluarga Zhang? Dirimu sendiri. Zhang Maonian mendengus dingin. Jalan. Zhang Qingyu tidak mengatakan apa-apa dan tampak sangat tidak senang. Masuklah, jangan mempermalukan dirimu di luar. Kata Zhang Maonian dengan sungguh-sungguh, lalu berbalik dan pergi. Sialan. Ini benar-benar mengerikan. Dia jelas melakukannya, tapi sekarang dia menyalahkan kita. Wajah Su Yan memerah karena marah. Lupakan saja, Xiao Yan, ayo masuk. Selama kita memberi penghormatan kepada kakekmu, kita akan pergi, kata Su Guang dengan suara rendah. Keluarga itu memasuki gerbang keluarga Zhang dengan perasaan campur aduk. Sepanjang perjalanan, banyak tamu yang kerap kali melemparkan pandangan ke sini, atau berbisik-bisik satu sama lain, atau menunjuk-nunjuk dan berbicara, bahkan ada yang tertawa diam-diam. Rupanya berita tentang apa yang terjadi di gerbang telah tersebar. Untungnya, keluarga ini sudah terbiasa dengan tatapan seperti itu, jadi ketika mereka memasuki rumah Zhang, mereka menemukan sudut dan duduk. Abaikan semua rumor. Bu, kapan ibu akan menemui kakek? Tanya Su Yan setelah ragu-ragu. Kakekmu pasti sedang bertemu dengan banyak tamu terhormat sekarang, jadi sebaiknya jangan mengganggunya saat ini, bisik Zhang Qingyu. Sebenarnya dia punya tujuan lain untuk datang ke sini kali ini, yaitu untuk memperjelas masalah gelang itu. Meskipun lelaki tua dari keluarga Zhang itu keras kepala dan pemarah, dia bukan orang yang tidak masuk akal. Kau benar. Lebih baik membicarakan masalah ini setelah jamuan makan selesai dan saat lelaki tua itu kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Meskipun dia selalu berwajah masam, dia sebenarnya sangat mencintai ibumu. Su Guang juga tersenyum. Su Yan mengangguk sedikit, tetapi dia masih sedikit gugup. Dia telah mengetahui tentang hal ini. Dikatakan bahwa selama pertemuan keluarga Zhang terakhir, wanita tua dari keluarga Zhang kehilangan gelang giok. Gelang ini bukan gelang biasa, tetapi pusaka keluarga Zhang. Itu sangat berharga. Banyak orang mengira itu adalah Zhang Qingyu. Dia mencurinya karena dia keluar masuk kamar wanita tua itu ketika gelang giok itu hilang. Jadi orang-orang memaksa Zhang Qingyu untuk menyerahkan gelang giok itu, tetapi Zhang Qingyu tidak mencurinya. Awalnya, keluarga Zhang ingin mengirim Zhang Qingyu ke kantor polisi. Namun, karena lelaki tua itu marah, ia meminta mereka untuk kembali ke Jiangcheng dalam semalam. Meskipun dia mengatakan dia kembali, dia sebenarnya diusir. Dikatakan bahwa dia diusir dari keluarga Zhang bahkan sebelum dia menyelesaikan formalitasnya. Dia berada dalam kondisi yang sangat memalukan. Bu, jangan khawatir. Mereka yang tidak bersalah akan tetap tidak bersalah. Kami tidak mengambilnya, dan kakek pasti akan memberi kami nama yang jelas. Su Yan menghibur. Aku harap begitu. Zhang Qingyu tersenyum pahit dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Tapi saat ini, wow! Secangkir air tiba-tiba dituangkan dan langsung ke wajah Zhang Qingyu. Zhang Qingyu bingung. Su Guang dan Su Yan berdiri pada saat yang sama. Lin Yang juga tercengang. Ia menoleh ke samping dan melihat seorang wanita gemuk dengan riasan tebal sedang memegang piala berdiri di samping meja. Apa yang kamu lakukan? Su Yan cemas dan segera mengambil kertas untuk menyekanya. Ini rumah Zhang.
Pencuri tidak diterima di sini. Tolong keluar sekarang juga. Teriak pria itu dengan marah. Aiki, kita semua adalah keluarga, tidak perlu melakukan ini, kan? Kata Suguang tanpa daya. Orang yang datang adalah Bibi Suyan, sepupu Zhang Qingyu, Zhang Aiki. Keluarga. Keluarga macam apa ini? Apakah ada pencuri seperti itu di keluarga Zhangku? Zhang Aiki berteriak sambil berkacak pinggang. Bibi, kamu keterlaluan. Ibuku tidak mencuri gelang itu. Segala sesuatu butuh bukti. Kalau kamu tidak punya bukti, tolong berhenti bicara omong kosong. Kata Suyan dengan marah. Bukti. Bukti apa yang kau butuhkan? Apakah kau masih membutuhkan bukti untuk sesuatu yang sudah diketahui semua orang? Kalau begitu kau memfitnahku. Dasar jalang kecil, beraninya kau membantahku. Zhang Aiki sangat marah dan hampir untuk memberi Suyan pelajaran. Namun pada saat itu, seorang wanita berpakaian modis datang mendekat dan tersenyum sambil menutupi bibirnya dengan kedua tangan. Bu, berhentilah membuat masalah. Hari ini adalah hari ulang tahun kakek. Apakah ibu ingin orang lain menertawakan ibu karena kehilangan ketenangan seperti ini? Sepupu Chengping. Seru Suyan. Hai, Xiaoyan, lama tak berjumpa, kamu semakin cantik saja. Wanita itu berkata sambil tersenyum, matanya jatuh ke sisi Suyan, dan berkata sambil tersenyum, Lin Yang, aku belum melihatmu. Sudah lama, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Sudahkah kamu mendapatkan pekerjaan? Apakah kamu masih hidup dari orang lain di rumah? Begitu dia mengatakan ini, terdengar tawa di ruangan itu. Lin yang selalu menjadi bahan tertawaan keluarga Zhang. Setiap kali dia datang, keluarga Zhang tidak bisa tidak mengolok-oloknya. Kali ini tidak terkecuali. Saya punya pekerjaan, kata Lin yang dengan tenang. Pekerjaan apa? Cheng Ping bertanya setelah beberapa saat terkejut. Bekerja di klinik. Klinik. Cheng Ping dan yang lainnya tercengang, apakah Anda merawat pasien? Tidak, saya menyapu lantai untuk orang-orang. Lin yang menggelengkan kepalanya. Orang-orang di ruangan itu terdiam lagi, lalu tertawa terbahak-bahak hingga atap rumah runtuh. Bab 82 Apakah ini disebut juga menjadi kaya? Hebat, Lin Yang, kamu hebat sekali. Kamu benar-benar bisa menyapu lantai di klinik, gajimu pasti sangat tinggi, kan? Hahaha, sungguh orang yang berbakat. Para tamu tertawa terbahak-bahak. Dia terjatuh ke tanah, memukul-mukul meja dan menghentakkan kakinya, sambil tertawa hingga mengeluarkan air mata. Cheng Ping juga menutup mulutnya dan terus tertawa. Setelah beberapa saat, dia berkata, tidak buruk, Lin Yang. Kamu akhirnya tumbuh dewasa. Setidaknya kamu tidak perlu bergantung pada orang lain lagi. Hahaha. Ejekan terus berlanjut. Wajah Suyan tampak sangat jelek. Sebenarnya, menyapu lantai hanyalah salah satu pekerjaanku. Lin yang terdiam sejenak lalu berbicara lagi. Diam. Zhang Qingyu tidak tahan lagi dan menggeram. Lin yang menatapnya. Namun Zhang Qingyu menyeka noda air di wajahnya dengan santai, lalu tiba-tiba berdiri dengan wajah muram dan berkata, aku akan kembali ke kamarku untuk beristirahat dulu. Setelah itu, dia bergegas keluar dari ruang perjamuan. Bu. Suyan berdiri dengan cemas. Xiaoyan, silakan duduk di sini. Aku akan pergi dan melihatnya. Su Guang bergegas mengikutinya. Hei, pencuri, jangan lari. Zhang Aiki mengejarnya dan berteriak serta mengumpat beberapa kali. Suaranya sangat jelek, seolah-olah dia sudah mengenali Zhang Qingyu. Beberapa tawa berisik terdengar secara sporadis di ruang perjamuan. Suyan sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara membantahnya. Membosankan. Cheng Ping merasa sedikit bosan. Dia mengira keluarga Su Guang akan melawan, tetapi dia tidak menyangka bahwa mereka bukan saja tidak melawan, mereka malah meledakkan diri mereka sendiri. Keluarga yang konyol sekali. Pada saat ini, Zhang Maonian, yang datang sebelumnya, berjalan ke lobi. Hei, Xiaoping, Xiaoyan, kalian semua di sini. Ayo pergi.
Aku akan membawa kalian ke tempat yang menyenangkan. Tempat yang menyenangkan. Mata Cheng Ping berbinar dan dia bertanya, tempat yang menyenangkan apa? Kalian akan tahu kapan kamu pergi ke sana. Zhang Maonian tersenyum misterius. Cheng, ayo cepat pergi. Cheng Ping merasa cemas. Dia hanya merasa bosan, kalau tidak dia tidak akan datang dan menggoda Lin Yang. Xiaoyan, kamu mau pergi? Tanya Zhang Maonian. Aku tidak akan pergi, kata Su Yan dingin. Bagaimana dia bisa bersikap baik kepada Zhang Maonian setelah apa yang dia lakukan kepada keluarganya tadi? Zhang Maonian tidak peduli. Dia tersenyum dan membungkuk untuk berbisik, Xiaoyan, aku tahu kamu marah, tetapi ini bukan yang aku maksud. Itu yang dimaksud orang-orang itu. Apa yang ingin kamu katakan? Su Yanchen diminta. Sebenarnya sepupuku tidak punya prasangka buruk terhadap keluargamu. Kamu tidak seharusnya marah padanya. Itu karena bibiku telah menyinggung banyak orang ketika dia menikah dengan pamanku sehingga dia menderita seperti ini. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Zhang Maonian mendesah. Jalan. Su Yan sedikit mengernyit dan tidak mengatakan apa-apa. Sebenarnya, dia pernah mendengar tentang kejadian itu sebelumnya, tetapi sudah bertahun-tahun berlalu. Apakah perlu bagi orang-orang ini untuk terus menyimpan dendam terhadapnya? Xiaoyan, aku tahu kau marah pada kami, tapi menurutku masalah generasi sebelumnya harus diselesaikan oleh generasi sebelumnya. Persahabatan antar generasi kita adalah milik generasi kita. Yang seharusnya dilakukan keluargamu sekarang adalah mencoba untuk memperbaiki hubungan dengan semua orang, dan sekarang adalah waktu yang tepat untuk memperbaiki hubungan. Apakah Anda ingin mengecewakan semua orang? Apakah Anda ingin hubungan keluarga Anda dengan keluarga Zhang terus buruk? Saya berharap bibi saya akan disiksa setiap hari ketika dia kembali ke rumah orang tuanya. Apakah orang-orang bermata dingin? Ini. Su Yan sedikit terharu. Dia juga berharap keluarganya bisa hidup harmonis. Xiaoyan, ayo pergi. Orang-orang seusia kita seharusnya pergi. Kamu telah terasing dari kami selama ini. Sekarang saudara Maonian telah mengundangmu. Jika kamu tidak pergi, orang lain akan berpikir kamu sedang berpura-pura. Ketika mereka, lihatlah keluargamu, mereka tidak akan bersikap ramah lagi padamu. Cheng Ping juga memberi nasihat. Su Yan tidak tahan lagi. Dia ragu-ragu, lalu mengangguk dengan lembut, baiklah. Kalau begitu aku akan pergi. Pesta ulang tahun kakek belum akan dimulai, jadi mari kita bersenang-senang hari ini. Zhang Maonian berkata sambil tersenyum, ayo pergi. Ayo pergi. Ya. Su Yan berdiri dan berkata kepada Lin Yang, ayo pergi. Oke. Lin Yang mengangguk. Namun saat ini, Zhang Maonian mengerutkan kening dan berkata, Xiaoyan, suamimu harus tinggal di sini. Kenapa? Su Yan terkejut. Ini hanya pertemuan generasi muda keluarga Zhang kita. Nama keluarganya adalah Lin. Nama keluargaku adalah Su, mengapa aku bisa pergi tetapi dia tidak bisa? Ini. Zhang Maonian tampak tidak wajar. Jika Lin yang tidak diizinkan pergi, maka aku juga tidak akan pergi, kata Su Yan dengan tenang, lalu duduk kembali di kursi. Tidak, pergilah, mengapa kalian tidak pergi saja? Zhang Maonian tidak lagi memaksa dan berkata dengan cepat. Setelah sepakat, beberapa orang masuk ke mobil yang diparkir di luar dan pergi dari rumah Zhang. Mobil itu melaju kencang dan segera meninggalkan kota itu dan berhenti di luar sebuah rumah mewah. Di mana ini? Su Yan bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya, kelihatannya ini bukan milik keluarga Zhang, kan? Oh, ini rumahku. Ini rumah seorang teman. Kalau kamu tidak punya kegiatan, datanglah dan duduklah di sini. Ada arena pacuan kuda di belakangnya. Kamu bisa mencoba pacuan kuda pribadi. Kata Zhang Maonian sambil tersenyum. Wow. Sebuah peternakan kuda milik pribadi. Mata Cheng Ping berbinar dan dia sangat gembira. Meskipun anak-anak keluarga Zhang relatif kaya, tidak seorang pun dari mereka memiliki sumber keuangan untuk memiliki peternakan kuda pribadi.
Begitu memasuki rumah megah itu, keanggunan dan kemewahan terasa di seluruh penjuru jalan. Arsitektur bergaya Eropa dan desain taman yang cerdik memperlihatkan selera luhur pemiliknya di mana-mana. Saat mereka memasuki istana, Su Yan dan Lin yang tiba-tiba menyadari. Ternyata rumah besar ini tidak lain milik Kaimo. Saat ini, dia sedang duduk di tepi kolam renang, berbincang dengan beberapa orang kaya generasi kedua yang berpakaian rapi, dan beberapa wanita cantik berpakaian renang sedang bermain di tepi kolam renang. Wajah Su Yan langsung pucat. Alis Lin yang juga mengernyit. Tidak heran Zhang Maonian begitu antusias, sepertinya dia datang dengan persiapan. Hei, putra sulung kita Zhang ada di sini. Seorang pria pendek berambut hijau bersiul dan tertawa, tetapi matanya tertuju ke belakang. Melihat Su Yan, matanya penuh dengan keserakahan. Kaimo sudah berdiri dan berjalan maju dengan senyum di wajahnya. Xiao Yan, kamu di sini. Ayo, duduk di sini, mau minum sesuatu. Su Yan tiba-tiba menoleh dan menatap tajam ke arah Zhang Maonian, menggertakkan giginya dan berkata, Kakak Maonian, ini berubah. Xiao Yan, kudengar ada kesalahpahaman antara kamu dan Kaisao, jadi aku ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan kesalahpahaman di antara kalian. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Niat lainnya, kata Zhang Maonian dengan tenang. Tapi, hei, Xiao Yan, sekarang kamu sudah di sini, jangan khawatir. Nikmati saja waktumu. Kamu tidak akan begitu tidak tahu malu sampai meninggalkan kami semua sendirian, kan? Cheng Ping, yang berdiri di sampingnya, menekannya. Kursi itu tertawa. Ekspresi Su Yan tampak tidak wajar. Xiao Yan, jangan khawatir, karena kamu sudah di sini, bersenang-senanglah. Pada saat ini, Lin yang tiba-tiba berkata. Begitu kata-kata ini keluar, semua generasi kedua yang kaya itu memandang ke arah Lin Yang. Siapa ini? Seorang pria berambut panjang melirik Lin Yang. Seorang pecundang yang hidup dari istrinya. Cheng Ping mencibir. Ketika kata-kata ini diucapkan, banyak orang saling memandang, jelas-jelas tidak tahu apa maksudnya. Pria berambut hijau itu tiba-tiba menyadari, menunjuk Lin Yang dan tertawa, aku ingat sekarang. Kamu adalah Lin Yang, kan? Pecundang yang menikah dengan keluarga Su dan didukung oleh seorang wanita setiap hari. Benar. Jadi itu dia. Ah. Kenapa Su Yan menikahi seorang pecundang seperti itu? Beberapa orang berkata sambil mencibir. Pria berambut panjang itu mengerutkan kening, menatap Kai Mo dan berkata, Tuan Kai, ada apa denganmu? Semua orang di sini bernilai puluhan juta atau bahkan ratusan juta, bagaimana bisa sampah seperti itu ada di sini? Jangan, menurutmu, apakah kehadirannya akan merusak suasana? Oh, yang kurang berarti. Usir dia. Gerutu pria berambut panjang itu. Ini. Lupakan saja. Kita semua adalah teman di sini, jadi jangan bedakan status yang tinggi dan yang rendah. Kaimo tersenyum sambil menyipitkan matanya. Dia tahu bahwa begitu Lin yang diusir, Su Yan pasti akan pergi juga. Sekarang bukan saat yang tepat untuk mengusir Lin Yang. Begitu potongan daging masuk ke mulut Anda harus menggigitnya ke dalam mulut dan meludahkan tulangnya, bukan? Baiklah, tapi aku tidak cocok berurusan dengan orang miskin, jadi katakan padanya untuk menjauh dariku. Yue Sao mengangkat bahu. Haha, jangan khawatir, aku akan menjaga perasaan semua orang. Kai Sao tertawa. Setelah mendengar percakapan ini, Su Yan sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Sebaliknya, Lin yang mengangkat kepalanya, melirik Tuan Muda Yue, dan berkata dengan ringan, apa? Apakah kamu kaya? Ketika dia mengatakan ini, semua orang tercengang. Yue Sao juga terkejut, tetapi setelah beberapa saat dia tersadar dan tersenyum, tidak buruk, aku hanya punya puluhan juta lebih banyak. Dalam bentuk uang tunai daripada kamu. Oh, hanya puluhan juta. Lin yang menggelengkan kepalanya, apakah ini yang kau sebut kaya? Bab 83 Percayalah padaku. Generasi kedua yang kaya di tempat kejadian semuanya tercengang,
saling menatap dengan tak percaya, tidak dapat mempercayai pendengaran mereka. Su Yan juga tercengang. Dia dengan cepat menyikut Lin Yang dengan sikunya dan berkata dengan cemas, "Mengapa kamu bersikap konyol? Berhenti bicara." "Tidak apa-apa." Lin Yang tersenyum dan berkata, "Aku punya rencanaku sendiri." Su Yan aku hampir saja marah padanya. Yue Sao juga menjadi bersemangat, menyipitkan matanya dan menatap Lin Yang, dan bertanya sambil tersenyum, "Bolehkah saya bertanya Tuan Lin, apa pekerjaan keluarga Anda? Berapa kekayaan Anda?" Tidak ada seorang pun di seluruh provinsi Guangliu yang tidak berani biarkan aku pergi. Di matanya, kaulah yang pertama. Kekayaan bersih Yue Sao setidaknya ratusan juta. Puluhan juta yang dia sebutkan adalah uang tunai. Di provinsi Guangliu, dia adalah generasi kedua yang sangat kaya. Dia, dia cuma tukang sapu lantai di klinik. Penyapu lantai. Nggak mungkin. Beraninya tukang sapu lantai meremehkan orang yang nilainya puluhan juta atau bahkan ratusan juta. Apa dia sedang menyapu lantai yang dilapisi berlian? Si rambut hijau tertawa. Hahaha. Semua orang di sana tertawa terbahak-bahak. Oke, berhentilah tertawa. Mungkin Tuan Muda Lin memiliki bakat terpendam, dan menyapu lantai hanyalah hobinya. Kata Kaimo serius. Begitu kata-kata itu diucapkan, orang-orang tertawa makin keras. Bagaimana kalau begini? Karena Tuan Muda Lin kita sangat kaya dan bahkan meremehkan Tuan Muda Yue, bagaimana kalau kita bermain trik? Zhang Maohua tiba-tiba berkata. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang tercengang. Kaimo juga tercengang, tetapi segera mengerti apa yang dimaksud Zhang Maohua. Dengan tatapan aneh di matanya, dia mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Itu benar, karena semua orang ada di sini, mari kita bermain kuda hari ini." Bagaimana kita bermain? Tentu saja itu aturan lama. Aku baru saja membeli sejumlah BMW ras murni kemarin, jadi hari ini adalah waktu yang tepat untuk mencoba tanganku. Oke. Yue Sao langsung setuju, lalu menyipitkan matanya dan menatap Lin Yang, "Bagaimana? Tuan Muda Lin, apakah Anda berani bermain? Anda bisa mencobanya." Lin Yang mengangguk. "Baiklah, mari kita mulai dengan jumlah kecil dan 2 juta. Kata Kaimo. Begitu Su Yan mengatakan ini, kakinya lemas dan dia hampir jatuh ke tanah. "Tidak masalah." Yue Sao mengangkat sudut mulutnya dan tersenyum dengan mata menyipit. "Bukankah itu terlalu sedikit?" Lin Yang mengerutkan kening lagi. Orang-orang di sekitar sedikit terkejut. Su Yan hampir pingsan. 2 juta tidak cukup. Bukankah ini terlalu sok? Kalau begitu, Master Lin, menurutmu seberapa besar kita harus pergi? Kaimo bertanya sambil mengerutkan kening. 20 juta, kata Lin Yang. Kali ini, bukan hanya Su Yan, kaki banyak orang terasa lemas. Bahkan Kaimo merasakan sedikit kesemutan di kulit kepalanya. Tuan Lin sangat murah hati. Tapi kami ragu apakah Anda punya 20 juta ini. Tanya si rambut hijau sambil menyipitkan matanya. 20 juta. Kurasa dia bahkan tidak punya 200 yuan. Cheng Ping mendengus. Sebenarnya, aku bahkan tidak punya 2, kata Lin Yang. Apakah kamu bercanda? Zhang Maonian bertanya dengan marah. Aku tidak punya uang sepeser pun. Soal 20 juta, aku datang ke sini terburu-buru, jadi aku tidak menyiapkan apapun. Tapi jangan khawatir, kalau aku benar-benar kehilangan 20 juta, aku akan membayarmu. Secara lengkap, kata Lin Yang. Baiklah. Tuan Muda Kai tertawa, menepuk bahu Lin Yang dan berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu, biarkan Tuan Muda Lin menulis surat utangnya terlebih dahulu. Kebetulan saja ada teman pengacara saya juga di rumah ini. Jadi saya memintanya untuk segera membuat draftnya. Sebuah perjanjian hukum. Bagaimana?" "Oke." Lin Yang mengangguk lagi. "Tidak." Su Yan hampir bergegas mendekat dan berteriak cemas. 20 juta. Ini bukan kesepakatan lisan. Jika Lin Yang benar-benar kalah, dia akan kehilangan segalanya. Bahkan jika dia menjual semuanya,
itu mungkin tidak cukup untuk membayar kembali uangnya, bukan? Bagaimana dia bisa membiarkan Lin yang terus bertindak bodoh seperti ini? Tidak, kita tidak bisa berjudi, kita tidak ingin bermain lagi. Lin Yang, ayo kita pergi. Teriak Suyan sekeras-kerasnya. Dia benar-benar bingung. Namun, Lin yang memegang tangan kecilnya dan berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa, sayang, percayalah padaku. Suyan sedikit gemetar saat mendengarnya. Melihat wajah Lin yang tersenyum percaya diri, entah mengapa dia merasa linglung. Seolah-olah orang di depannya. Bukan Lin yang dikenalnya. Lin yang lemah, pendiam, acuh tak acuh, dan tidak perhatian. Tapi, 20 juta. Keluargaku bahkan tidak mampu menghasilkan 2 juta. Dia benar-benar tidak tahan. Meskipun dia telah menarik puluhan juta sponsor, itu akan digunakan untuk membangun perusahaan, dan dia tidak akan pernah menggelapkannya untuk penggunaan pribadi. Tidak, itu tetap tidak bisa dilakukan. Lin Yang, kita tidak bisa lakukan ini, kita tidak punya uang sebanyak itu. Suyan menggertakkan giginya. Kamu tidak percaya padaku. Lin Yang menatapnya dengan serius. Suyan terdiam. Ayo pergi. Kaimo berjalan menuju peternakan kuda. Semua orang buru-buru mendorong Suyan dan Lin yang menuju peternakan kuda, tidak memberi mereka kesempatan untuk berpikir. Ini memaksa seseorang melakukan sesuatu yang tidak mereka persiapkan. Itu saja. Lupakan saja. Karena dia begitu percaya diri, kali ini aku akan percaya padanya. Suyan menutup matanya dan benar-benar menyerah. Bagus sekali. Setelah memasuki arena pacuan kuda, Kaimo berjalan ke sisi Zhang Maonian, merendahkan suaranya dan tersenyum. Mulai sekarang, terserah Anda, Tuan Kai, kata Zhang Maonian sambil tersenyum. Lin yang berani bertaruh pada kuda denganku di arena pacuan kudaku. Dia pasti akan kalah. Kuda-kuda ini dipilih dengan saksama olehku dan aku yang paling mengenalnya. Jika dia berutang padaku 20 juta nanti, aku akan mengambil alih seluruh keluarganya. Akan memanipulasi kamu, apakah Suyan masih akan tidak menaatiku? Kaimo tersenyum dengan mata menyipit, menjilati bibirnya yang pecah-pecah, dan dia benar-benar menjadi bersemangat. Dia merindukan hari di mana dia bisa mengikat Suyan ke tempat tidur dan memukulinya. Ia percaya hari itu tidak akan terlalu jauh. Pengacara itu membawa kontrak itu dan meletakkannya di depan Lin Yang. Lin Yang melihatnya sekilas dan merasa tidak ada masalah, jadi dia hendak menandatangani. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba tampak memikirkan sesuatu dan bertanya pada Kaimo. Berapa banyak yang ingin kau mainkan? Mainkan semuanya, kata Kaimo sambil tersenyum. Bagaimana dengan uang mereka? Lin yang memandang ke sekeliling pada generasi kedua yang kaya yang hadir dan bertanya. Begitu kata-kata itu terucap, semua orang mengerutkan kening. Apa? Apa kau? Masih khawatir aku tidak mampu membayarnya? Yue Sao mencibir, melemparkan kartu hitam di depan Lin Yang, dan mencibir, ada 30 juta di kartu ini, apakah itu cukup? Menarik. Ini. Kartu. Saya masih butuh beberapa juta di kartu saya, tapi saya punya Nio 90% baru yang diparkir di luar, apakah itu cukup? Saya menelepon kepala pelayan saya, dan dia membawa lebih dari 4 juta dolar sekarang. Kata orang kaya generasi kedua satu persatu. Bagus sekali. Lin yang mengangguk dan menuliskan namanya dengan gembira. Melihat kejadian ini, Suyan kembali tersadar, tetapi dia hampir pingsan. Bisakah kita mulai? Kata Yue Sao dengan dingin. Tentu saja. Mulai. Kai Sao melambaikan tangannya, dan beberapa kuda yang sangat cantik segera keluar dari kandang. Lin yang menyipitkan matanya dan segera mengunci ke arah kuda di tengah. Kuda itu berwarna hitam mengilap, dengan tungkai yang terlihat dan terlihat sangat bagus. Orang yang tidak tahu banyak pasti akan membeli yang ini. Sebenarnya, kuda ini juga cukup kuat, tetapi raja yang sebenarnya adalah yang ada di sebelah kirinya. Kuda pendek. Kuda ini tidak tampan,
tetapi kukunya terus bergerak, dan ototnya proporsional dan berkembang dengan baik. Ketika ia benar-benar mulai berlari, ia akan menjadi yang pertama atau kedua. Siapapun yang mengerti bisnis ini akan membeli yang ini. Adapun yang lainnya, kekuatannya serupa, tetapi ada satu yang aneh, seperti yang paling kanan. Mereka hanya didatangkan untuk melengkapi jumlahnya. Belum lagi kudanya yang sangat kurus dan tulangnya yang sangat tipis. Sekilas terlihat jelas bahwa ia kekurangan gizi. Kuda ini ditakdirkan untuk berada di peringkat terakhir. Bahkan, penampilannya di setiap pertempuran juga berada di peringkat terakhir. 20 juta, bertaruh pada nomor 3. Yue Sao adalah orang pertama yang berteriak. Aku bertaruh pada nomor 2. Nomor 2 tinggi, dengan anggota tubuh yang berkembang dengan baik, jadi dia pasti cepat saat berlari. Aku bertaruh pada nomor 2 juga. Aku bertaruh pada nomor 3. Orang-orang memasang taruhan mereka satu persatu. Satu demi satu. Tetapi yang mengejutkan adalah angka yang dipertaruhkan sebenarnya adalah 4. Lin yang melihat kuda nomor 4. Kuda itu berwarna coklat dan tampak biasa saja. Namun, setelah mengamatinya dengan saksama beberapa saat, Lin yang menyadari ada yang tidak beres. Kuda darah. Lin yang sedikit tertegun. Kaimo ini sebenarnya menyembunyikan seekor kuda Vergana di sini. Ia juga sengaja menyamarkan penampilan kuda tersebut agar orang-orang tidak dapat melihat keunikannya. Kalau saja tidak ada juri kuda profesional yang datang ke sini, saya khawatir mereka tidak akan bisa melihat triknya sama sekali. Menarik. Lin yang mengangkat sudut mulutnya, lalu membuat keputusan dan berkata dengan tenang, saya bertaruh pada nomor 5. Begitu dia selesai berbicara, semua orang tercengang. Bertaruh pada nomor 5. Kuda darurat. Suyan tertegun dan tidak dapat bertahan lagi, lalu pingsan di tempat. Xiao Yan. Xiao Yan. Bab 84 menjadi orang kaya dalam hitungan detik. Suyan dibantu ke kursi di sebelahnya, dan setelah mengusap pelipisnya, dia akhirnya sadar. Pada saat ini, wajahnya sepucat kertas, jantungnya panik, tangan kecilnya gemetar dan pupil matanya melebar. Tuan Lin, apakah Anda yakin ingin bertaruh pada nomor 5? Seorang pria kaya generasi kedua di sebelahnya mengerutkan kening. Tentu. Lin yang mengangguk. Orang-orang saling berpandangan, lalu tertawa terbahak-bahak. Hahaha, Tuan Muda Lin benar-benar luar biasa. Dia benar-benar jatuh cinta pada kuda ini pada pandangan pertama. Tampaknya Tuan Muda Lin kita juga seorang penilai kuda yang unik. Si rambut hijau tertawa. Setelah sekian lama, ternyata kau hanya seorang yang bodoh. Yue Sao meludah, matanya menunjukkan penghinaan. Siapapun yang memiliki sedikit penglihatan akan tahu bahwa kuda kelima tidak memiliki peluang untuk berlari, dengan lengan dan kaki yang kurus, dan juga sudah tua dan tidak memiliki kekuatan fisik. Bukankah memilihnya sama saja dengan menyerah? Apa yang sedang dilakukan Lin Yang? Menyerah pada diri sendiri? Atau apakah dia sakit mental? Atau biarkan dirimu pergi? Tidak peduli dia bodoh atau tidak, kontraknya ada di sini. Selama dia kalah, aku bisa mengendalikannya sesuka hati. Jika dia tidak berani mendengarkanku, aku bisa mengirimnya ke penjara. Haha, jika dia mendengarkanku, bukankah Suyan, wanita ini, berada dalam jangkauanku? Kaimo menyipitkan matanya, dengan senyum ganas di wajahnya. Selamat, Tuan Kai. Setelah selesai, jangan lupakan itu. Zhang Maonian berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum. Tidak masalah. Orang itu sedang dalam perjalanan. Aku akan memperkenalkannya padamu saat dia tiba. Dengan kondisimu, itu seharusnya tidak menjadi masalah besar. Kata Kaimo sambil tersenyum. Zhang Maonian sangat gembira, terima kasih, Master Kai. Setelah semua orang memasang taruhan, kebanyakan dari mereka tertarik pada kuda hitam yang tinggi. Dua orang yang mengerti tentang kuda bertaruh pada kuda Vergana dengan Master Kai. Hanya Lin Yang bertaruh pada kuda kurus nomor 5. Para penunggang kuda sudah berada di atas kudanya. Semua orang menoleh.
Tangan kecil Suyan mencubit erat lengan Lin Yang, dan tubuh halusnya bergetar. Lin Yang, apa yang harus kita lakukan jika kita kalah? Tanyanya dengan gemetar, pupil matanya penuh dengan kepanikan. Jangan khawatir, kita tidak akan kalah, kata Lin Yang sambil tersenyum. Suyan sama sekali tidak mempercayainya. Mengingat kondisi nomor 5, bagaimana mungkin tidak ada masalah? Tetapi sekarang keadaan sudah seperti ini, tidak ada gunanya mengatakan apapun. Yaner, menurutku kamu harus segera mengganti suamimu, kalau tidak kamu akan menderita bersamanya nanti. Cheng Ping menutup bibirnya dan mencibir. Suyan tidak berkata apa-apa dan hanya bisa memejamkan mata dan berdoa dalam hati. Pada saat ini, wasit di sana telah mengangkat pistol start. Wah! Semua kuda melepaskan diri dari kandangnya dan berlari kencang ke depan. Benar saja, kuda hitam jangkung itu memimpin jalan dan berlari di depan. Adapun kuda Arab, ia mengikutinya dari dekat, dan kuda-kuda lainnya mengikutinya dari dekat. Dilihat dari kecepatannya, kuda hitam itu tampaknya akan memenangkan kejuaraan. Namun, kuda Arab bukanlah kuda biasa. Meskipun garis keturunan kuda Arab saat ini sangat tidak murni, selama garis keturunannya masih ada, ia akan selalu lebih unggul daripada kuda lainnya. Tak lama kemudian, kuda Arab itu mulai mengerahkan tenaganya, seolah-olah sudah selesai melakukan pemanasan. Tubuhnya menjadi panas, dan kecepatannya mulai meningkat, dan ia mulai menyalip kuda hitam itu sedikit demi sedikit. Mengerti, mengerti. Zhang Maonian di sisi ini bertepuk tangan berulang kali. Kaisao tertawa, matanya penuh kebanggaan. Persaingan antara kedua kuda itu sangat sengit, dan perhatian semua orang terpusat pada kedua kuda ini. Namun beberapa orang tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat kuda No. 5. Kuda nomor 5 tidak mengecewakan semua orang. Memang tertinggal jauh di belakang. Suyan hati-hati membuka matanya dan mengintip. Hanya dengan sekali pandang, tubuhnya sudah gemetar. Sepertinya Lin yang pasti kalah, kata si rambut hijau sambil tersenyum. Xiaoyan, kau juga sudah melihatnya. Lin yang sudah tamat. Dia harus menanggung hutang sebesar 20 juta. Dengan kemampuannya, dia tidak akan pernah bisa melunasinya dalam hidup ini. Kau masih muda. Aku tidak akan pernah bisa melunasinya. Menurutku, sebaiknya kau pertimbangkan orang lain. Menurutku Kaisao itu bagus. Cheng Ping menasihati. Mata Suyan kosong, seolah dia telah kehilangan jiwanya. Kaisao, Yue Sao dan yang lainnya menyaksikan dengan mencibir. Apakah akhir ceritanya sudah ditentukan? Tetapi pada saat ini, Lin yang tiba-tiba menggerakkan jarinya dan diam-diam melesat ke arah kuda nomor 5 yang berlari kencang. Suara mendesing. Jarum perak ramping terbang keluar dan dengan tepat menembus leher kuda No. 5. Suara mendesing. Kuda nomor 5 tiba-tiba meringkik kegirangan, lalu berlari maju seperti orang gila. Semua orang tercengang. Namun, kulit kuda nomor 5 tiba-tiba memerah, dan kakinya menghentak-hentakkan kakinya dengan liar. Dalam sekejap mata, kecepatannya langsung melampaui kuda hitam dan kuda Arab. Ia bergegas ke tempat pertama dengan sikap mutlak dan bergegas menuju garis akhir. Perubahan terjadi hanya dalam 5 detik. Saat orang-orang sadar, kuda nomor 5 telah mencapai garis finish dengan keunggulan mutlak dan meraih kemenangan. Apa arti kecepatan kilat? EBCP. Apa artinya terbang ke langit? Semua tuan muda dan nona muda yang hadir tercengang. Suyan juga tercengang. Siapa yang dapat membayangkan bahwa kuda tertua dan terkecil pun dapat tiba-tiba menjadi kuat dan mengalahkan begitu banyak kuda hebat dengan cara yang benar-benar menghancurkan. Tidak seorang pun dapat menerima hasil ini. Terima kasih banyak, semuanya. Terima kasih banyak. Lin yang tersenyum dan meletakkan kartu hitam, kunci mobil, dan dolar AS di atas meja. Istri, ambillah kartu hitam ini dan habiskan. Lin yang melemparkan kartu hitam itu. Suyan tidak menjawabnya karena dia benar-benar tertegun. Dia menatap kosong ke arah tumpukan properti di depan Lin yang, pikirannya menjadi kosong. Ini. Setidaknya ratusan juta, kan?
Game balap kuda terbaru Lin yang membuatnya menjadi miliarder. Gila. Gila sekali. Suyan sangat bersyukur otaknya akan meledak. Kaisao tersadar, segera memanjat pagar dan bergegas menuju kuda. Saat itu, kuda No. 5 tergeletak di tanah, mulutnya berbusa. Meski tidak mati, ia lumpuh sementara karena kelelahan. Para pelatih dan penunggang kuda semuanya terkesima. Dari mana kuda ini berasal? Dari pasar kuda di provinsi ini. Berapa harga belinya? Kurang dari 20.000 yuan. Apa? Napas Kaimo bergetar. Seekor kuda yang harganya kurang dari 20.000 yuan benar-benar mengungguli kuda-kuda legendaris yang harganya jutaan. Apakah kuda ini sekuat itu? Tapi, jelas itu hanya seekor kuda biasa. Baiklah, Yue Sao, Kai Sao, taruhanku sudah selesai, aku sudah melihat kudanya, aku tidak akan mengganggu kalian lagi, aku akan kembali. Kali ini, Lin yang berdiri dan berkata, "Apa? Kau ingin pergi? Berhenti." Generasi kedua yang kaya itu tidak yakin dan langsung menghentikannya. Apakah ada hal lain yang ingin kau katakan? Kenapa? Kau pergi hanya karena kau memenangkan uang. Kita baru bermain satu ronde, bagaimana ini bisa cukup? Benar, mari kita lanjutkan, kita harus lanjutkan. Beberapa orang-orang berteriak, jelas ingin mengembalikan uang yang hilang kepada Winit. Baiklah. Lin Yang menjawab dengan sigap. Lin Yang. Jangan. Tubuh Suyan gemetar, dia bergegas untuk meraih lengan Lin Yang, mulutnya tidak bisa berkata dengan jelas, berhentilah saat kamu masih unggul, jangan main-main. Jangan main-main. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak baik pergi setelah memenangkan uang. Itu hanya adik iparku. Jarang sekali kau begitu bahagia hari ini. Ayo main beberapa ronde lagi. Yang lain buru-buru membujuk. Dia, bahkan Zhang Maonian. Tidak seorang pun dapat menerima hasil ini, bagaimana kita bisa membiarkannya begitu saja? Suyan tampak malu, tetapi semua orang terus membujuknya, jadi dia mengangguk dengan enggan. Bagaimanapun, Lin yang memenangkan lebih dari 100 juta, jadi tidak masalah jika dia kehilangannya kembali. Bagaimana kita bermain? Lin yang bertanya sambil tersenyum, apakah kita masih bermain dengan aturan yang sama seperti sebelumnya? Tidak, mari kita bertaruh lebih besar kali ini. Kaimo berpikir sejenak dan berkata dengan suara yang dalam, berapa banyak yang kau menangkan tadi? 100 juta 5 agak kurang. Kalau begitu, ayo bertaruh 300 juta. Kata Kaimo dengan suara rendah. Semua orang di tempat kejadian terkesiap. Tuan Kai. Beberapa generasi kedua yang kaya tidak bisa lagi duduk diam. Ratusan juta. Bahkan generasi kedua orang kaya pun tidak tahan. Apakah kamu sanggup membayar uang sebanyak itu? Mungkin sebagian orang sanggup, dan sebagian lagi tidak. Aku hanya bertanya kepadamu, apakah kamu sanggup membayarnya? Kaisao menatap Lin Yang dan bertanya. Tentu saja tidak masalah, kata Lin Yang sambil tersenyum. Suyan tidak mengatakan apa-apa. Dia menjadi sedikit mati rasa. Karena kamu tidak keberatan dengan ini, mari kita lakukan ini. Aku akan bertaruh denganmu kali ini. Kamu membayar 300 juta dan aku juga membayar 300 juta. Baiklah. Lin yang mengangguk. Kalau begitu, kita harus menegosiasikan ulang kontraknya. Apakah kamu punya cukup uang? Tentu saja. Kaimo berkata dengan acuh tak acuh, lalu mengangguk kepada generasi kedua yang kaya itu. Semua orang segera mengerti dan melakukan panggilan telepon atau mengeluarkan kartu mereka untuk mentransfer uang. Setelah beberapa waktu, generasi kedua yang kaya ini dengan cepat mengumpulkan 300 juta. Tidak apa-apa jika mereka mengambil 30 juta, tetapi banyak orang tidak sanggup menanggung 300 juta. Namun, jika uangnya dikumpulkan bersama-sama, tidak akan ada masalah. Lin yang tahu apa maksud mereka. Mereka ingin memenangkan kembali uang yang hilang karena Kaimo. Kontrak telah ditandatangani dan uang telah terkumpul. Kaimo melambaikan tangannya lagi dan membawa 5 ekor kuda lagi. Silakan masuk, kata Kaimo dengan serius.
Bab 85, Banyak Uang. Kaimo sedang berada di bawah banyak tekanan saat ini. Semua teman di sekitarnya datang untuk membantunya mengalahkan Suyan. Sekarang tugas itu belum selesai, dan mereka telah kehilangan puluhan juta. Kaimo tidak dapat menyelamatkan mukanya. Kali ini, kita tidak boleh kalah. Kuda-kuda ini terlihat mirip. Aku akan pergi melihatnya. Lin yang melirik kuda-kuda yang dituntun keluar dan berjalan mendekat. Tuan Kai, apakah Anda yakin? Yue Sao berjalan mendekat dan bertanya dengan kulit kepala yang kesemutan. Jangan khawatir, kita pasti menang kali ini. Kata Kai Mo Chen. Benarkah? Jika kita kalah lagi, kita tidak akan bisa menjelaskannya saat kita kembali. Suara si rambut hijau terdengar sedikit kering. Apa? Kau tidak percaya padaku? Kai Sao mengerutkan kening. Bukan Tuan Kai, hanya saja saudara-saudara kita tidak mampu untuk kalah. Jangan khawatir, kita akan menang kali ini. Oh, Tuan Kai, apakah Anda punya ide bagus? Beberapa orang kaya generasi kedua di sekitar bertanya dengan tergesa-gesa. Ide? Ide apa yang aku butuhkan untuk menghadapi pecundang ini? Ini wilayahku, bukankah mudah bagiku untuk melakukan sesuatu? Mari kita lihat kuda mana yang dipilih anak itu nanti. Tidak peduli kuda mana yang dipilihnya, selama dia tidak kalah, dia akan menang. Dia menyukainya, bahkan jika kamu seorang Pegasus, kamu harus menjadi lemah hari ini. Kata Kaimo dengan dingin. Ketika orang-orang mendengar ini, mata mereka berbinar. Apakah Kaimo berencana untuk bermain kotor? Kita seharusnya melakukan ini sejak lama. Yue Sao meludah dan berkata dengan kasar. Sekarang belum terlambat. Orang itu masih di sini. Kalau dia tidak dikuliti hidup-hidup hari ini, di mana kita bisa menaruh wajah kita? Kata si rambut hijau dengan mata menyipit. Aku sudah menentukan pilihanku. Pada saat ini, Lin yang berteriak dari sisi lain, aku bertaruh pada nomor 2. Semua orang melihat ke arah kuda nomor 2. Kali ini, pendapat Lin yang konsisten dengan pendapat orang lain. Nomor 2 memang kuda yang bagus. Baiklah, kalau begitu aku akan bertaruh pada nomor 1. Kata Kaimo, lalu diam-diam melirik ke arah pengendara nomor 2. Si penunggang mengangguk diam-diam lalu menaiki kudanya. Saat senjata start berbunyi, kelima kuda itu berlari kencang lagi. Semua orang menatap. Wajah Kaimo tenang. Generasi kedua yang kaya itu sangat gugup. Sebab ketika kuda nomor 1 berlari, nampaknya ia tidak sebaik kuda nomor 2. Perlahan-lahan, kuda nomor 1 tertinggal. Tuan Kai, Yue Sao dan yang lainnya menjadi cemas. Jangan khawatir, kamu tidak akan kalah. Kaimo tersenyum acuh tak acuh. Melihat Kaimo seperti ini, orang-orang merasa sedikit lega. Pada saat ini, sebuah penglihatan muncul. Lalu saya melihat penunggang kuda nomor 2 itu tiba-tiba mengeluarkan pisau entah dari mana dan menusukkannya ke punggung kuda nomor 2. Apa? Suyan begitu takut hingga hampir berteriak. Orang-orang di sekitar juga terkejut, lalu mereka tertawa terbahak-bahak. Ternyata Kaisau ingin membunuh Ma secara langsung. Meskipun ini adalah kecurangan, selama Kaisau menolak untuk mengakuinya, maka perilaku ini akan menjadi perilaku pribadi pengendara No. 2. Pada saat itu, tidak peduli tanggung jawab apa yang harus ditanggung pengendara No. 2, itu tidak ada artinya. Ada hubungannya dengan Kaisao. Semua orang hanya perlu bertahan. Tidak masalah apakah kita menang atau kalah di pertandingan kedua ini. Ini benar-benar aman, benar-benar aman. Hahaha. Metode baru si rambut hijau begitu hebat sehingga dia bertepuk tangan dan tertawa. Kaisao, hebat sekali. Yue Sao juga mengacungkan jempol. Sekarang kudanya sudah ditikam, dia hampir mati, apalagi bisa berlari. Apakah kuda yang sekarat masih bisa berlari? Kita harus memenangkan permainan ini. Hanya. Tepat ketika semua orang mengira hasilnya telah diputuskan, pemandangan di tempat kejadian perlahan membuat orang menyadari bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana yang mereka bayangkan. Karena
Kuda nomor 2 yang berlari kencang itu tidak berhenti karena pisau itu. Sebaliknya, ia berlari lebih cepat, lebih ganas, dan lebih marah. Lubang berdarah di punggungnya. Tidak menghentikannya sama sekali. Seolah-olah tidak merasakan sakit di punggungnya. Apa? Kaimo melangkah maju beberapa langkah, menatap pemandangan itu dengan mata terbelalak tak percaya. Ini, bagaimana ini bisa terjadi? Tuan Muda Kai. Yang lainnya juga tercengang dan buru-buru melihat ke arah Kaimo. Tusuk. Tusuk dengan kuat. Teriak Kaisau histeris. Dia tidak dapat menerima pemandangan yang mengejutkan ini. Akan tetapi, walaupun begitu tetap saja sia-sia. Penunggang kuda nomor 2 menusuk punggung kuda itu dengan ganasnya. Astaga! 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 Ci! Darah menyembur keluar seperti mata air, langsung mewarnai tubuh pengendara itu menjadi merah. Pemandangan itu sangat berdarah dan mengerikan. Namun, meskipun begitu, kuda itu tidak berhenti. Sebaliknya, ia berlari semakin cepat, memimpin dan bergegas menuju garis finish. Kai Sao tercengang. Otak semua orang tiba-tiba menjadi kosong. Kuda ini terkejut. Oh, curang. Lin yang mengangkat bibirnya dan berkata dengan senyum tipis, Tuan Kai, kontrak kami mengatakan bahwa jika Anda curang, Anda akan secara otomatis mengakui kekalahan dan membayar pihak lain 3 kali lipat jumlahnya. Kan? Apa? Apa yang terjadi? Kaisao kembali sadar dengan linglung dan menatap Lin Yang, metode apa yang kau gunakan? Aku tidak tahu apa-apa. Aku tidak melakukannya. Pria itu milikmu, kuda itu milikmu. Apakah kau masih berpikir bahwa aku menggunakan sihir? Lin yang berkata sambil tersenyum. Jika Kaimo bukan seorang ateis, dia mungkin akan benar-benar percaya bahwa Lin yang mengetahui semacam ilmu sihir. Bagaimanapun juga, ini sungguh terlalu dibesar-besarkan. Kai Sao dan kelompoknya terdiam. Juga, Tuan Kai, bisakah Anda memberi saya penjelasan tentang apa yang baru saja terjadi? Lin yang bertanya dengan acuh tak acuh. Apa yang perlu dijelaskan? Itu adalah perilaku pribadi pengendara itu. Apa hubungannya denganku? Kaisao menggertakkan giginya. Kau menolak mengakuinya. Tidak apa-apa, aku tidak peduli. Pokoknya, aku menghasilkan 300 juta. Lin yang mengangkat bibirnya, lalu mengambil kunci di atas meja dan berkata kepada Su Yan yang ketakutan di belakang, istriku, apakah kamu bisa mengendarai Lamborghini? Tidak. Tidak, Su Yan menggigil dan menggelengkan kepalanya berulang kali. Mana Ferrarinya? Tidak. Aku juga tidak bisa. Baiklah, kalau begitu pergilah keluar dan panggil truk derek untuk menderek mobil-mobil ini pulang. Kita akan naik taksi pulang. Kata Lin Yang. Su Yan merasa pusing lagi. Baiklah, Tuan Kai, Anda juga kalah di permainan kedua. Taruhannya kali ini besar. Anda semua seharusnya kehabisan uang, bukan? Saya rasa saya harus menuntut Anda kembali. Kata Lin Yang sambil tersenyum. Jangan pergi. Yue Sao dan yang lainnya menjadi cemas. Masih ingin berjudi? Lin yang mengerutkan kening. Tentu saja. Beberapa orang menggertakkan giginya. Tapi kamu tidak punya uang. Tidak bisakah kita menandatangani kontrak atau menulis surat utang? Ini. Yue Sao, lupakan saja. Lupakan saja. Si rambut hijau menarik Yue Sao dan berbisik, jangan khawatir, Yue Sao, aku tidak akan mengganggumu lagi. Jangan lakukan itu lagi. Aku yakin, aku merasa itu terlalu aneh. Orang ini sepertinya tidak sederhana. Tidak sederhana sama sekali, pria tidak berguna yang hanya tahu cara memakan gigolo. Ada begitu banyak dari kita dan kita masih takut padanya. Jika ini sampai keluar, kita akan ditertawakan oleh orang lain. Mati. Ayahmu juga akan mengatakan kamu adalah aib. Kata Yue Sao dengan marah. Tapi, ayo bertaruh. Pada saat ini, Kaisao juga menggeram. Semua orang gemetar dan melihat ke arah Kaisao, hanya untuk menyadari bahwa matanya sedang merah saat ini. Dia juga mabuk. Dia tidak akan mengaku kalah. Dia juga ingin mendapat untung.
Yang paling penting adalah, dia tidak percaya bahwa dia akan kalah dari pecundang seperti itu. Baiklah, mari kita lanjutkan perjudiannya, tanda tangani kontraknya, dan tulis surat utang. Lin Yang langsung setuju. 2 jam kemudian, Suyan berjalan keluar dari istana seperti orang bodoh. Orang lain yang terlihat sama dengannya termasuk Zhang Maonian dan Cheng Ping. Suyan memegang tas di tangannya, yang penuh dengan kunci mobil. Ferrari, Lamborghini, McLaren, ditambah selusin kartu bank dan setumpuk surat utang. Rumah besar ini akan menjadi milik kita mulai sekarang, Xiaoyan, ambil kontrak ini dan pergilah untuk mengurus pemindahannya secepat mungkin. Ketika kamu tidak ada kegiatan, kamu dapat membawa orang tuamu ke sini untuk tinggal selama beberapa hari dan bersantai. Lin yang berjalan keluar dari belakang. Suyan menatapnya dengan tatapan kosong, napasnya semakin cepat. Lin Yang. Ada apa? Kau mencubit wajahku. Baiklah. Sakit. Suyan menjerit kesakitan, wajah mungilnya memerah sedikit. Jadi aku tidak bermimpi. Mimpi apa? Apakah ini benar? Tentu saja benar. Mulai sekarang kamu adalah seorang miliarder. Lin yang menggaruk hidung kecilnya, lalu berjalan ke pinggir dan menabrak Lamborghini Veneno yang baru dibeli tuan muda itu. Masuk ke mobil, cantik. Lin yang menjulurkan kepalanya dan berkata, Hem. Suyan masih linglung. Mobil sport itu melaju kencang. Zhang Maonian dan Cheng Ping di belakang akhirnya pulih. Apa yang harus kita lakukan? Cheng Ping tampak tidak senang. Haha, ini kabar baik, kita seharusnya senang. Kenapa kamu terlihat begitu sedih? Kata Zhang Maonian sambil mendesah. Hal yang baik. Bagaimana kau tahu itu hal yang baik? Jika keluarga ini berkuasa, kita semua akan mengalami kesulitan. Kata Cheng Ping dengan mata terbelalak. Haha, jangan khawatir, ayo, ikut aku mencari kakek. Zhang Maonian tersenyum sambil menyipitkan matanya, lalu masuk ke dalam mobil dan melaju menuju rumah Zhang.